Hujan mengguyur tanpa ampun, menelan kota dalam kegelapan. Di tengah jalan yang licin, Lucy berlari sambil terisak. Gaunnya robek, wajahnya dipenuhi ketakutan. Langkah kaki di belakangnya mendekat, cepat, berat, dan mematikan. "Monli, tolong hentikan!" teriaknya. Tapi suara itu lenyap ditelan badai. Dentuman keras memecah malam. Dunia Lucy memudar, meninggalkan hanya dingin dan keheningan. Lucy terbangun dengan napas tersenggal. Ia mengira berada di neraka, tapi yang ia lihatnya adalah langit-langit berhias ukuran emas dan tirai sutra merah. Ia mencoba bangkit, namun tenaganya tampak asing. Kulit pucat, lembut, dan penuh perhiasan. Ia menatap cermin di hadapannya dan terdiam. Wajah yang menatap balik adalah wajah Monli, wanita yang telah membunuhnya malam itu. Siapa aku sekarang?" bisiknya. Suara lembut itu bukan miliknya. Dalam tubuh ini, Lucy merasa terperangkap. Ia berlari ke jendela, melihat pemandangan taman luas dan penjaga berseragam di bawah. Semua tampak begitu jauh dari kehidupannya yang sederhana dulu. Ia menggenggam dadanya, menahan gemetar. "Aku hidup di tubuh pembunuhku?" Hari-hari pertama menjadi siksaan. Para pelayan memanggilnya Nonamu dengan hormat, tapi setiap panggilan terasa seperti belati yang menembus hati. Lucy harus meniru gerak, nada bicara, bahkan cara Monli menatap orang. Sekecil kesalahan bisa membongkar rahasianya. Namun di balik wajah cantik ini, ia merencanakan sesuatu yang gelap. Balas dendam. Suatu malam, ia menemukan kotak hitam di laci meja rias. Di dalamnya, foto dirinya. Lucy tersenyum bersama seorang pria tampan bernama Jowen. Hatinya mengelas. Kenapa Monli punya foto kami? Di bawah foto itu, sebuah surat berisi pesan ancaman dan cap merah darah keluarga Zhou. Perlahan, teka-teki mulai terurai. Monli bukan hanya pembunuh, tapi juga korban permainan besar keluarga Zhou. Jowen, kekasih Lucy, ternyata bersekongkol dengan ayah Monli untuk menyingkirkan keduanya demi kekuasaan. Malam kematian itu, Monli dijebak untuk menembak Lucy tanpa tahu siapa targetnya. Air mata mengalir di pipi Lucy. Jadi, Monli juga dikorbankan? Dalam tubuh yang ia benci, ia mulai merasakan luka yang sama. Ia memutuskan satu hal: jika hidup kembali adalah anugerah, maka ia akan menggunakannya untuk mengungkap semua kebenaran. Lucy mulai mendekati Jowen sebagai Monli. Ia memainkan peran dengan sempurna, senyum tatapan lembut, dan suara yang memikat. Jowen yang dulu membunuhnya secara tidak langsung, kini jatuh lagi ke pelukannya tanpa sadar. Setiap sentuhan Jowen membuat Lucy ingin berteriak. Ia ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia tahu waktunya belum tiba. Ia harus menghancurkan Zhou dari dalam, dengan wajah yang paling ia percaya. Namun, semakin lama ia menjalani peran ini, semakin banyak kenangan Monli yang muncul di kepalanya. Masa kecilnya yang kesepian, ibunya yang meninggal muda, dan hidup di bawah tekanan keluarga ambisius. Lucy sadar, Monli hanyalah boneka lain dalam permainan yang sama. Malam itu, Lucy menulis di buku harian Monli. "Mungkin aku mengerti sekarang. Kau tidak sejahat yang kukira. Kita berdua hanya ingin dicintai." Ia menutup buku itu sambil tersenyum getir. Hari pengungkapan tiba. Di pesta keluarga Zhou yang mewah, Lucy mengenakan gaun merah darah. Ia berdiri di atas panggung dan memutar rekaman rahasia dari kotak hitam itu.
Suara Joanne mengembang di seluruh ruangan, mengaku merencanakan pembunuhan Lucy dan Monly semua orang yang membeku. Joanne mencoba menyangkal, tapi semua bukti terpampang jelas. Para tamu berbisik, keluarga Joe kehilangan muka. Lucy menatap Joe satu terakhir kali dan berkata, "Kau membunuhku sekali, tapi hari ini aku hidup untuk menjatuhkanmu." Namun tubuh Monly mulai melemah. Setiap langkah terasa berat, pandangannya berkunang. Di cermin, ia melihat dua bayangan dirinya dan Monly saling bertumbuk. "Waktuku sudah habis," bisiknya. Ia kembali ke kamar terakhir kalinya dan menulis surat. "Untuk Monly, maafkan aku karena pernah membencimu. Aku harap kau tenang di sisi yang lain. Kita sama-sama terluka, tapi kini kita bebas." Ketika pacar datang, tubuh Monly terbaling dengan senyum damai. Pelayan menemukan surat itu di sampingnya. Tidak ada tangis, hanya keheningan lembut yang menyelimuti rumah besar keluargamu. Beberapa hari kemudian, dua batu nisan berdiri di berdampingan di bukit kecil. Satu bertulisan Lucy dan satu lagi Monly. Di antara bunga putih yang bermekaran, angin membawa aroma musim semi. Orang-orang bilang setiap kali angin bertiup di bukit itu, terdengar suara dua wanita tertawa pelan. Entah benar atau tidak, tapi mereka percaya dua jiwa itu akhirnya berdamai. Dan mungkin di tempat lain, Lucy dan Monly menatap dunia yang penuh menyakiti mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan pengampunan.